dikurang 89. Jadi X sama dengan 100 dikurang 89. 11. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Ayo Belajar. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai matematika ya. Lebih spesifiknya tentang himpunan. Namun pada awal video ini saya akan membahas 3 soal latihan permutasi dan kombinasi yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Nah, jika teman-teman ada yang ingin menyaksikan video sebelumnya tentang permutasi dan kombinasi, bisa langsung klik link pada kolom deskripsi di bawah ya. Sebelum dimulai, seperti biasa, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya upload video terbaru. Subscribe itu gratis ya teman-teman. Dengan subscribe, teman-teman sudah membantu saya untuk membuat channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa di like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Kalau sudah, terima kasih banyak ya teman-teman. Materi himpunan ini biasanya keluar di SD, sekolah dasar, SMP, SMA, UNBK ya, ujian nasional berbasis komputer, TPA, tes potensi akademik, SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, CPNS atau CASN, calon pegawai negeri sipil atau calon aparatur sipil negara. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari membahas 3 soal latihan permutasi dan kombinasi. Soal nomor 1, terdapat 15 orang pada suatu kelompok sepeda motor. Banyaknya cara memilih pasangan pengurus kelompok yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dengan orang yang berbeda adalah pilihan jawabannya. Nah, ini teman-teman kalau seperti ini, bertemu soal seperti ini, dia menggunakan permutasi ya teman-teman, karena di sini ada pemilihan ketua dan wakil ya. Itu ketua dan wakil kan tugasnya berbeda ya. Jadi ini urutannya diperhatikan. Jadi kita gunakan permutasi. Coba kita langsung bahas. 15 orang ya, dari 15 orang kita ambil 2. Kenapa 2? Karena ketua dan wakil. Oke. Jadi 15 faktorial bagi dengan 15 dikurang 2 faktorial sama dengan 15 faktorial. 15 kurang 2 13 ya. 13 faktorial. Lalu kita jabarkan 15 dikali 14 dikali 13 faktorial. Lalu 13 faktorialnya masuk. Nah, ini bisa dicoret teman-teman. 13 sama 13 faktorial bisa dicoret. Lalu sisanya 15 dikali 14. Hasilnya adalah 210. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Soal nomor 2. Dalam babak penyisihan suatu turnamen tinju, 24 pemain memainkan pertandingan tunggal dan bertanding melawan satu sama lain. Banyaknya pertandingan yang terjadi adalah pilihan jawabannya.
Nah, untuk soal seperti ini kita menggunakan kombinasi ya teman-teman, karena ini dikatakan bertanding melawan satu sama lain, yaitu tidak diperhatikan urutannya, si A bertanding dengan si B atau si B bertanding dengan si A dan sebaliknya, dan seterusnya. Itu tidak digunakan, urutan itu tidak diperhatikan, jadi kita gunakan kombinasi ya. Mari kita bahas. Di sini dikatakan 24 pemain ya, berarti kombinasinya 24 ya, 24 diambil 2 karena bertanding satu sama lain ya, 2 orang ya. Lanjut, 24 faktorial berarti 24 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dua puluh empat faktorial dibagi dengan 24 dikurang 2, 22 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Oke, kita jabarkan. 24 dikali dengan 23 dikali dengan 22 masuk 22 faktorial dikali 2 faktorial. 22 bisa dicoret, 2 juga bisa dicoret dengan 24 ya. 24 bagi 2 12 ya. Lalu sisanya 12 dikali 23, hasilnya 276 ya. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 3, suatu kelompok musik beranggotakan 4 orang akan dipilih dari kumpulan 5 pria dan 5 wanita. Bila dalam kelompok tersebut diharuskan ada paling sedikit 3 pria, maka banyaknya cara memilih adalah, pilihan jawabannya ya. Jadi di sini dikatakan kelompok musik ya, dia akan dipilih 4 orang ya. Dipilih dari 6 pria dan 6 wanita. Tapi ada syaratnya teman-teman, paling sedikit harus ada 3 pria. Nah, itu kemungkinan yang terjadi bagaimana? Kalau di sini kita gunakan kombinasi ya, karena dari pemilihan sini bisa dilihat dipilih secara acak ya, tidak ada urutannya, tidak memperhatikan urutannya, berarti gunakan kombinasi. Kemungkinannya ada berapa? Ada 3 pria dan 1 wanita, totalnya 4 ya, kan dibilang beranggotakan 4 orang. Baru ada kemungkinan lain, yaitu 4 pria ya, seperti itu. Nah, sekarang kita hitung dulu yang 3 pria. 3 pria berarti diambil dari 6 pria ya, berarti dari 6 pria kombinasi ya. Dari 6 pria diambil berapa? 3 pria, berarti 6 faktorial lalu 6 dikurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 6 faktorial, 6 dikurang 3, 3 ya, 3 faktorial dikali 3 faktorial. Lalu kita jabarkan, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. 3 faktorialnya masuk. Nah, ini bisa dicoret, 3 faktorial
dan ini juga 3B faktorial bisa dicoret ya. 6 bagi 3 2. Oke, sisanya 5 kali 4 20, 20 kali 2 40 ya. Lalu kita cari yang satu wanita. Satu wanita itu dari 6 ya. 6 diambil 1. Nah, kalau bertemu seperti ini, ujungnya 1, itu pasti hasilnya 6 ya teman-teman. Tidak perlu dijabarkan lagi seperti di atas ini, karena itu ujung-ujungnya pasti hasilnya 6 ya. Nah, setelah itu kita kalikan nih hasil dari 3 pria dan 1 wanita. Kita kalikan. Jadi ada 40 ya. Dari 3 pria kita kali dengan 6 ya. 6 dari 1 wanita ya. Hasilnya 40 dikali 6 sama dengan 240. Oke, setelah itu kita cari yang 4 pria. Kita cari yang 4 pria, berarti dari 6 pria diambil 4 pria. 6 faktorial kita bagi dengan 6 dikurang 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. 6 faktorial 6 dikurang 4 2 ya. 2 faktorial dikali 4 faktorial. Kita jabarkan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Sini 2 faktorialnya masuk dikali 4 faktorial. 4 faktorial kita coret. 2 bisa dicoret dengan 6 ya. 6 bagi 2 hasilnya 3. Lalu 3 dikali dengan 5 hasilnya 15. Nah, setelah mendapatkan hasil dari 4 pria, 3 pria dan 1 wanita, ini dijumlahkan teman-teman. Jadi 240 ini kita jumlahkan saja dengan 240 kita jumlahkan dengan 15 ya. Hasilnya 255 ya. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Baik, saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang sudah menjawab latihan soal dengan benar di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum, tenang saja, masih banyak latihan soal di video-video berikutnya. Nah, setelah membahas latihan soal tentang permutasi dan kombinasi, sekarang kita masuk ke topik utama ya, yaitu membahas tentang himpunan. Apa yang dimaksud dengan himpunan ya? Himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Pada himpunan ini kita akan membahas topik-topik mengenai diagram Venn ya, mengenai himpunan irisan ya, himpunan gabungan, dan juga tentang rumus 2 himpunan beririsan, rumus 3 himpunan beririsan ya, beserta contoh dan latihan soalnya ya. Itu kita akan bahas satu persatu. Baik, langsung saja masuk ke diagram Venn ya. Apa yang dimaksud dengan diagram Venn? Diagram Venn merupakan gambar yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan. Ini contoh ada diagram Venn seperti ini. Ada komponen-komponennya ya teman-teman. S ini maksudnya totalnya, keseluruhannya. Dan juga ini ada himpunan A ya. Ini bintang ini, kedua bintang ini merupakan anggota dari himpunan A. Dan ada bintang yang
satu di luar ini yang lainnya, maksudnya yang bukan anggota dari himpunan A, tetapi dia termasuk anggota dari himpunan semesta, teman-teman ya. Nah, ini juga ada contoh himpunan. Contoh himpunan bilangan ganjil dan bilangan prima ya. Bilangan ganjil itu kan bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2, sedangkan bilangan prima merupakan bilangan asli ya, lebih dari 1 dan memiliki 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya berapa? 3, 5, 7 ya. Ini gabungan dari bilangan ganjil dan bilangan prima ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa bahas di contoh soal. Nah, ada lambang-lambang matematika yang biasanya digunakan di himpunannya. Biasanya ada irisan dan gabungan ya. Irisan itu apa? Irisan itu merupakan anggota kedua himpunan. Anggota kedua himpunannya. Nih, saya contohkan nih, ada diagram Venn-nya. Irisannya. Kalau irisan itu berarti yang di tengahnya sini, teman-teman. Irisan. Nah, ini merupakan anggota ya. Anggota A, himpunan A dan himpunan B. Anggota ya. Seperti itu. Nah, irisan juga dilambangkan ini mirip ya, atau seperti huruf N ya, lambangnya. Nah, contoh untuk irisan nih ada contoh soalnya, misalnya menyukai 2 jenis buku, atau memiliki atau memilih 2 jenis olahraga ya, dan lain-lain nih. Nah, ada contohnya dalam bilangan genap dan prima nih. Bilangan genap ini kan 2, 4, 6 ya, himpunan A. Dan juga ada himpunan B-nya, itu bilangan prima, 2, 3, dan 5. Jadi kalau ditanya irisannya ya, yang anggota A dan B ya, A irisan B itu berapa? 2 ya, karena 2 itu dia termasuk dalam anggota A dan anggota B juga. Kira-kira seperti itu sederhananya, teman-teman. Nah, ini gabungan. Gabungan itu seperti apa? Gabungan itu merupakan gabungan dari himpunan A dan B ya. Kalau digambarkan di diagram Venn-nya, gabungan itu yang ini, teman-teman. Jadi dia merupakan anggota A dan B seluruhnya ya, dengan irisannya juga ya. Ya, dia total semuanya, gabungan A dan B. Nah, gabungan itu dilambangkan seperti huruf U ya, teman-teman. Seperti ini kira-kira. Ya. Contohnya himpunan, ada himpunan A ini bilangan genap ya, 2, 4, 6, dan ada himpunan B. B itu bilangan prima, 2, 3, 5 ya. Nah, sekarang yang ditanya gabungannya. A gabungan B itu berapa ya? Berarti gabungannya 2, 3, 4, 5, 6 ya. Gabungan keseluruhan dari total himpunan A dan B ya. Seperti itu sederhananya. Nah, ini sekarang rumus 2 himpunan beririsan. Bila digambarkan dengan diagram Venn ya, ada S-nya semesta ya, atau total anggota ya. Total anggota, ada K ya, keduanya yang di tengah ini atau irisannya, dan ada lagi L lainnya yang di luar ini. Dia bukan merupakan anggota himpunan 1 dan 2, tetapi dia merupakan anggota dari semesta ya. Untuk mencari semesta ini ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya S ya, untuk mencari semesta itu adalah A ya, anggota himpunan 1 ya, atau A, ditambah ya anggota himpunan B ya,
dikurangi dengan K yang menyukai keduanya atau irisannya, ditambah lagi dengan L atau yang lainnya atau bukan anggota. Nah, namun ada rumus yang lebih singkat lagi nih teman-teman, supaya lebih mempermudah untuk mengingatnya atau menghafalnya. Rumusnya sama, semesta sama dengan ya, ini dirubah jadi angka, jadi 1 dikurang 2 ditambah L. 1 itu apa? 1 itu hasil penjumlahan dari anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B. Lalu 2 ini apa? 2 itu yang menyukai keduanya atau irisannya ya, menyukai keduanya. Lalu ditambah lagi dengan L yang lainnya ya, yang bukan anggota himpunan 1 atau himpunan 2. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh soal. Nah, masuk ke rumus 3 himpunan beririsan ya, kalau tadi 2 sekarang masuk ke 3 himpunan. Seperti ini diagram Venn-nya kira-kira ya. Nah, ini semestanya S-nya sama, semesta total anggota, L itu lainnya atau bukan anggota ya. Ini rumusnya seperti ini. Jadi untuk mencari semesta, dia ada A tambah B tambah C. Nah, A, B, C itu ini anggota dari himpunan 1, anggota himpunan dari himpunan 2, dan C anggota himpunan 3 ya. Itu ditambahkan, dijumlahkan semua teman-teman, dijumlahkan lalu dikurangi dengan D, E, F ya. D itu yang menyukai keduanya atau irisan teman-teman ya. Ini D irisan dari AB ya, baru ada E irisan dari BC ya, lalu ada F irisan dari A dan C ya. Itu dijumlahkan lalu habis itu ada G itu yang di tengah nih teman-teman, yang menyukai ketiganya ya, ada di tengah, dan ditambah lagi dengan H yang terakhir, atau ini yang lainnya ya, tidak termasuk dari anggota himpunan 1, 2, dan 3. Nah, seperti rumus 2 himpunan beririsan, 3 himpunan juga ada rumus lebih singkatnya teman-teman. Rumus lebih singkatnya mari kita lihat. Nah, jadi untuk mencari semesta ya, hanya perlu 1 dikurang 2 tambah 3 tambah L. 1 itu apa? Sama seperti yang 2 himpunan beririsan. 1 itu hasil penjumlahan dari anggotanya A, B, dan C. 2 itu apa? 2 itu yang menyukai keduanya atau irisannya ya. Jumlah penjumlahan dari D, E, dan F. 3 itu apa? 3 itu yang menyukai ketiganya ya, menyukai ketiganya berarti yang di tengah sini ya teman-teman ya. Menyukai ketiganya ditambah dengan L ya, atau yang lainnya yang tidak menyukai ketiganya, bukan anggota dari himpunan 1, 2, dan 3 yaitu yang L atau yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh soal nanti ya teman-teman. Nah, ini ada contoh soal ya teman-teman. Nomor 1, terdapat sekumpulan remaja yang terdiri dari 42 orang gemar menonton film di bioskop. 20 anak gemar film komedi, 26 anak gemar film drama, dan 7 anak tidak menyukai keduanya. Berapakah anak yang menyukai keduanya? Pilihan jawabannya. Nah, bila digambarkan dalam diagram Venn, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ada 2 himpunan ya, himpunan komedi ada 20 anak, himpunan drama ada 26 anak, dan ada 7 yang tidak menyukai keduanya ya, atau yang lainnya. Ditanyakan itu yang irisannya ya, atau yang menyukai keduanya. Baik, kita coba bahas. Kita tuliskan dulu rumusnya ya teman-teman. Semesta ya, atau S
sama dengan 1 dikurang 2 ditambah dengan L atau yang lainnya. Nah, ini untuk semestanya sendiri ada 42 orang ya. Tuliskan 42. Lalu 1 ini apa? 1 ini hasil penjumlahan dari himpunan yang gemar komedi dan himpunan yang gemar film drama. Jadi di sini kita tuliskan 20 ditambah 26 ya. Lalu setelah itu dikurang 2. 2 ini apa? 2 ini yang menyukai keduanya ya, atau yang irisannya ditanyakan ya. Berhubung ini yang ditanyakan, jadi kita simbolkan saja dengan huruf K ya. Lalu ditambah dengan yang 7 anak ya, tidak menyukai keduanya ya, atau yang lainnya. Itu ada 7 anak ya. Setelah itu kita tambahkan saja di sini 42, 20 ditambah 26 ya, itu kan 46 ditambah 7 53 ya. Jadi 53 dikurang dengan K atau keduanya. Nah, kalau seperti ini bisa dipindahkan luas teman-teman. Yang K jadi di sebelah kiri ya. Lalu yang 42 dia pindah di sebelah, maaf ini 53. Jadi yang 42 bisa dipindah di sebelah kanan ya. Ya, jadi 53 dikurangi 42 hasilnya 11. Jawabannya yang B. Seperti itu. Soal nomor 2. Dari 100 wanita, terdapat 70 wanita suka berbelanja baju, 30 wanita suka celana, dan 60 wanita suka sepatu. Jumlah wanita yang suka baju dan sepatu ada 22 orang, suka baju dan celana ada 26 orang, dan suka celana dan sepatu ada 23 orang. Berapakah yang menyukai ketiganya? Pilihan jawabannya. Nah, ini bila digambarkan dengan diagram Venn seperti ini ya teman-teman, ada 3 himpunan ya, baju, sepatu, dan celana ya. Menyukai celana 60, sepatu 30, baju 70, dan menyukai irisan ya, menyukai keduanya, baju dan sepatu 22, baju dan celana 26, dan sepatu dan celana 23. Ini yang ditanya ya, yang ketiganya, yang di tengah, yang menyukai ketiganya itu ada berapa? Nah, mari kita bahas. Sebelumnya kita tuliskan dulu rumusnya ya teman-teman ya. Rumusnya itu S ya, atau semesta ya. Itu 1 dikurang 2 ditambah 3 ditambah L atau yang lainnya. Nah, untuk semestanya sendiri ada di sini ada 100 wanita ya teman-teman. Kita tuliskan 100 sama dengan 1. Nah, 1 ini anggota tiap-tiap himpunan ya. 1 anggota baju ya ada 70, suka celana ada 30, dan sepatu ada 60. Jadi kita tambahkan ya teman-teman, 70 ditambah 30 ditambah 60. Lalu setelah itu dikurangi dengan yang menyukai keduanya. Menyukai keduanya ini ada yang suka baju dan sepatu ada 22, baju dan celana ada 26, dan celana sepatu ada 23. Ya, kita jumlahkan. 22 ditambah 26 ditambah dengan 23. Nah, setelah itu tambah 3 nih. Tambah apa nih? 3. Nah, ketiganya ya, karena ini ketiganya ini yang ditanyakan,
tambah 3 ini ketiganya, jadi kita simbolkan saja dengan X, lalu ditambah yang lainnya. Berhubung di soal tidak dikatakan ya yang tidak menyukai ketiganya, berarti kita tidak usah pakai ya, halnya kita abaikan saja. Setelah itu kita tambahkan ya 170 tambah 30 100 tambah 160 tambah 60 maaf, jadi 160 ya. Dikurangi dengan 22 tambah 26 tambah 23 71 ya, ditambah dengan X. Oke, setelah itu 160 dikurang 71 berapa? 89 ya, tambah dengan X. Nah, pada saat posisi seperti ini kita pindah ruas teman-teman. X nya jadi sebelah kiri ya, 100 nya pindah di sebelah kanan, lalu yang plus tambah jadi kurang, jadi kurang 89. Jadi X sama dengan 100 dikurang 89 11. Jadi jawabannya yang C teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada 2 latihan soal untuk teman-teman. Ini lebih khusus untuk memantapkan materi yang sudah diajarkan sebelumnya agar teman-teman lebih menguasai materinya. Sini ada 2 latihan soal, bisa di pause saja videonya lalu dikerjakan, dan jawabannya bisa dijawab di kolom komentar supaya teman-teman lain lebih bersemangat untuk mengerjakan soal latihan ini. Baik, demikian pembahasan dari saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini dan diaktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi bila saya upload video terbaru. Yang suka silahkan like, komen, dan juga di-share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.